Di video kali ini kita akan membahas salah satu karakter musuh yang bisa dibilang sangat penting pada jalannya cerita dari Jujutsu Kaisen. Namun kali ini yang akan kita bahas bukan sang raja kutukan, Sukuna, melainkan sang pengguna kutukan terburuk yaitu Suguru Geto. So langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Suguru Geto merupakan sosok musuh yang muncul sejak prequel dari Jujutsu Kaisen, yaitu Jujutsu Zero sebagai musuh utamanya. Suguru Geto mulai ditampilkan pada chapter kedua dari Jujutsu Zero, di mana ketika itu Yuta Okkotsu dan Inumaki Toge sedang bertarung melawan makhluk kutukan. Geto sendiri ditampilkan sebagai pria tinggi dengan rambut hitam panjang dan memakai pakaian seperti jubah. Kepribadiannya sendiri, Geto terlihat seperti psikopas yang akan membunuh para manusia di muka bumi. Memang Geto sendiri sangat membenci manusia normal yang tidak memiliki kekuatan kutukan dan berencana untuk membunuh mereka pada cerita Jujutsu Zero. Dan menurut Gojo Satoru, dan memang dikatakan di depan Geto langsung, Gojo percaya bahwa Geto tidak akan pernah membunuh para shaman muda tanpa alasan. Dan memang sampai akhir hidupnya, Geto tidak sekalipun membunuh shaman. Geto dan Gojo merupakan teman satu angkatan ketika di SMA Jujutsu, dengan Madame Michiyaga Sensei sebagai guru mereka. Tepatnya, anggota angkatan mereka adalah Satoru Gojo, Suguru Geto, dan Shoko Eri yang sekarang menjadi doktor SMA Jujutsu. Ketika masih bersama dengan Gojo, Suguru terlihat sebagai orang yang serius dan teguh dengan pendiriannya, seperti dia harus memiliki alasan untuk melakukan suatu hal. Namun karena kekuatan kutukannya yang dikatakan adalah kekuatan kutukan terburuk, di mana kekuatannya dapat mengambil bagian dari kutukan dan dijadikan seperti bola hitam kecil yang kemudian dimakan. Dengan ini, sang pengguna dapat memanggil makhluk kutukan tersebut. Namun dengan memburu makhluk kutukan, mengalahkannya, dan memakan bola kutukan terus-menerus, dan dengan kepribadian manusia tanpa kekuatan kutukan di sekitarnya yang memiliki sifat buruk membuat Geto menjadi sangat membenci para manusia biasa. Bisa dilihat pada chapter 76 Jujutsu Kaisen, di mana awalnya Gojo yang terlihat ingin membunuh para manusia biasa. Namun Geto merasa tidak ada alasan untuk membunuh mereka. Lalu ketika pertemuannya dengan Yuki Tsukumo, di mana Tsukumo mengatakan bahwa kalau bisa membunuh semua manusia yang tidak memiliki kutukan, maka kutukan tidak akan pernah terlahir kembali. Walaupun Tsukumo tentu saja tidak melakukan hal tersebut. Yang terakhir adalah ketika salah satu adik kelas Geto dan teman seangkatan dari Nanami yang bernama Yu Haibara mati. Setelah itulah Geto mulai melakukan kejahatan. Ketika kepribadiannya sudah berubah ini, Geto akhirnya membunuh satu desa yang berisikan manusia biasa ketika di dalam misi dan keluar dari SMA Jujutsu. Walaupun begitu, bagi Gojo, Geto tetaplah sahabat baiknya. Untuk kekuatan dari Geto Suguru, Geto memiliki teknik manipulasi roh kutukan atau Jurei Sojutsu, yang membuat Geto dapat mengontrol dan memanggil makhluk kutukan yang pernah dia ambil melalui bola kutukan dengan cara memakannya. Kemudian Geto juga memiliki teknik Gokunoban Uzumaki. Geto dapat memanggil semua kutukan yang dimiliki secara bersamaan menjadi satu, membentuk Uzumaki atau pusaran menjadi satu serangan yang sangat overpower. Geto pernah menggunakan kekuatan ini ketika melawan Yuta dan Rika pada Jujutsu Zero. Untuk teknik penghalang yang dapat digunakan oleh Geto adalah Tobari Jutsushiki atau tirai, di mana teknik ini digunakan sebagai penghalang antara dunia luar dengan di dalam tirai. Tobari biasanya digunakan oleh penggunanya untuk menutup keadaan dirinya dengan dunia luar, baik itu untuk bersembunyi atau untuk menyembunyikan lawan. Yang terakhir adalah senjata kutukan milik Geto. Namanya adalah Yu-Un. Senjata ini mirip dengan nunchaku yang memiliki dua tongkat yang dihubungkan dengan rantai. Namun Yu-Un memiliki 3 tongkat dengan 2 rantai.
Nama senjata ini di dunia nyata adalah Sunset Sukon yang berasal dari Cina. Selain Geto, senjata Yuun juga digunakan oleh beberapa karakter lain, yaitu Maki Zenin, Aoi Todo, Fushiguro Megumi, dan Fushiguro Toji. Untuk kekuatan Geto, jika dibandingkan dengan Gojo, jauh di bawah dari Gojo, karena Geto sendiri kalah melawan Yuta dan Rika yang saat itu baru membangkitkan kekuatan mereka dan belum mencapai tingkat kekuatan dari Gojo. Untuk informasi selanjutnya mungkin agak menjadi spoiler, yaitu Geto dibunuh secara langsung oleh Gojo Sensei ketika kalah dan kabur setelah melawan Yuta pada Jujutsu Zero. Untuk Geto Suguru yang sekarang ada di Jujutsu Kaisen adalah Noritoshi Kamo yang mengambil alih tubuh Geto. Bisa kalian lihat di chapter 134. Noritoshi Kamo di sini bukanlah Noritoshi Kamo siswa SMA Kyoto, walaupun namanya sama. Noritoshi Kamo siswa SMA Kyoto adalah keturunan dari Kamo yang ada di tubuh Geto. Kamo yang ada di tubuh Geto sudah hidup sejak 150 tahun yang lalu dan melakukan penelitian yang melahirkan Choso, Eso, dan Kechizu. Namun Noritoshi Kamo yang ada di tubuh Geto juga bukan Noritoshi Kamo, melainkan makhluk lain yang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu, dan sebut saja Brain. Sangat membingungkan, namun yang pasti Geto Suguru sejak kemunculannya pada Jujutsu Zero, prequel dari Jujutsu Kaisen, sudah mati. Dan pada Jujutsu Kaisen, tubuh dari Suguru Geto sudah dipakai oleh makhluk lain yang saat ini disebut dengan nama Brain. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian mengenai Geto Suguru? Seorang musuh yang hanya membunuh manusia-manusia biasa dan tidak pernah membunuh para shaman lainnya? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.